Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian menemukan pesan ini. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang di dalam fase terendah ya, di dalam kehidupan, tetap semangat, stay positif ya, jaga energi kalian, naikkan tingkatkan ibadah kalian, perbaiki hubungan kalian dengan Tuhan, karena nggak ada yang bisa menolong kalian selain Tuhan. Oke? Jadi perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, maka hidupmu juga akan diperbaiki oleh Tuhan. Apapun masalah kalian, melepaskan. Dan kali ini aku akan jawab pertanyaan dari teman kita ya, yang mungkin sedang berada dalam fase the dark night of the soul ya. Sorry, belibet lidahku karena aku bukan orang bukan bule ya yang ngomong bahasa Inggrisnya itu, jadi lidahnya kaku. Oke, bisa kita bilang di masa kegelapan jiwa, jadi masa-masa terendahnya kita ya, masa-masa kalau dibilang orang itu kehancuran di dalam segala hal yang berbentuknya duniawi ya. Ini tujuannya sebenarnya masa-masa pemurnian jiwa ya, masa-masa kebangkitan spiritual. Dan fase ini ada yang bertanya, berapa lama Kak dalam mengalami di malam kegelapan jiwa ini? Tergantung dengan kesadarannya ya. Ketika kesadarannya seseorang cepat bangkit gitu, cepat sadar, dia cepat menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka dia nggak akan lama di situ. Tetapi jika dia belum sadar ya, dia belum juga misalkan kalau orang yang berbuat salah, tobat lah istilahnya ya, dia akan terus chaos di dalam malam kegelapan jiwa itu. Jadi waktu contohnya dulu ya, ketika ini hanya sesuai dengan pengalaman aja ya guys. Waktu aku dulu kehilangan orang yang kita cintai ya, terutama keluarga, entah itu ayah atau ibu ya, orang-orang yang kita cintai. Kemudian kehilangan pasangan ya, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, semuanya ya, harta, benda, pekerjaan, status, pokoknya semua yang sifatnya duniawi kita dikosongkan ya. Dan setiap apapun yang kita upayakan, jalan kita ditutup, nggak ada yang berhasil, semuanya tertutup. Jadi kita diminta untuk menyerah total ya. Ketika kita terus berupaya ya untuk membuat keadaan itu baik ya, kita berupaya dengan segala macam cara, maka kita akan semakin terperosok ya, kita akan semakin masuk ke dalam sumur, ke dalam malam gelap itu tadi ya. Malam kegelapan jiwa itu bukan berarti kita terjebak di suatu malam yang gelap, itu bukan guys. Ini suatu keadaan ya, suatu fase terendahnya seseorang di dalam kehidupan ini. Tujuannya untuk pemurnian ya, untuk peleburan dosa lah istilahnya ya. Jadi di situ tuh kita dipaksa untuk masuk ke dalam diri, kita dipaksa untuk gimana ya, ketika seseorang udah nggak menemukan jalan, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Ini kalau orang yang spiritualnya udah terbangun ya, mereka akan menuju ke Tuhan. Tetapi jika seseorang kesadarannya rendah, banyak orang yang memilih mengakhiri hidupnya ya. Jangan sampai kalian seperti itu. Maka di sini ya, aku minta ya, teman-teman semuanya, ibadahnya hati-hati ya, ibadahnya dijaga sesuai dengan agama kalian, apapun agamanya, jaga ibadah, oke? Jaga hubunganmu dengan Tuhan ya, agar kamu nggak dikuasai oleh kalian nggak dikuasai oleh kegelapan gitu. Jadi kalian nggak akan ketarik ke hal-hal yang negatif. Banyak orang yang mengambil jalan pintas ya, mengakhiri hidupnya atau ke hal-hal yang negatif, minum-minuman keras lah, ngobat lah, mabok sama minuman keras sama ya guys, mabok lah, pokoknya yang negatif ya.
itu kalian akan semakin chaos, kalian akan semakin hancur ya, sampai pada akhirnya kalian bener-bener apa ya, dijedotin tuh ke tembok ya istilahnya, baru kalian akan sadar. Dulu ketika sesuai dengan pengalamannya guys, aku kehilangan orang, aku dulu pertama kalinya itu baru umur 19 tahun kalau nggak salah ya, kehilangan orang tua ya, dua-duanya. Kemudian dari situ ya hidup udah nggak karu-karuan. Itu belum bangkit, masih namanya juga masih muda waktu itu ya, 19 tahun. Itu masih penuh dengan apa ya, gejolak-gejolak ya, dari tempat lain ke tempat yang lain, berpindah-pindah tempat ke sana kemari ya, itu belum sadar juga. Dan pada titik terendahnya ketika aku sudah menikah, dan di situ mengalami banyak hal ya, pernikahan harus berakhir karena suatu hal ya, dan disitulah ya kita habis kehilangan pasangan, otomatis kehidupan kita akan kacau ya. Ya pertamanya kehilangan, hancur usaha ya, keuangan, diuji dalam keuangan, kemudian dalam pernikahan, kemudian kehilangan anak ya, banyak hal yang aku alami. Dan di situ kita mengalami namanya kebangkitan spiritual. Jadi kita tidak ada yang bisa kita lakukan selain berpasrah, selain melepas ya, selain menuju kepadanya. Jadi untuk teman-teman saat ini yang sedang mengalami malam kegelapan jiwa ya, melepaslah, menujulah kepadanya ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalian akan sia-sia aja jika kalian berusaha untuk mengupayakan sesuatu. Misalnya nih ya, kalian mengalami kehancuran di dalam keuangan ya, pekerjaan atau usaha kalian hancur, usaha kalian ngedrop ya, kemudian kalian bangkit lagi, kalian upayakan lagi, kalian mengalami lagi kegagalan ya, berulang kali seperti itu udah kalian lakukan dan gagal lagi, dan pada akhirnya kalian jalan kalian ditutup ya. Misalnya nih kalian butuh dana ya untuk usaha kalian akan ditutup semuanya tuh. Kalian nggak akan bisa minjem kemanapun, entah gimana caranya Tuhan menutup itu ya. Kita nggak bisa, aneh ya, padahal kita nggak ada pinjaman. Ini sesuai dengan pengalaman ya guys, ketika aku kehilangan semuanya dan dikosongkan, uang nggak ada sama sekali ya. Aku butuh uang, pekerjaan nggak ada. Coba bayangkan, nggak ada teman, nggak ada saudara, nggak ada siapapun yang nolong kita selain Tuhan ya. Dan aku mengupayakan ya, pinjam sana sini, nggak ada yang berhasil. Pinjam di aplikasi ini, aplikasi itu, nggak ada yang berhasil. Jadi udah kita diminta untuk menyerah, udah pasrah total. Ya Tuhan, aku menyerah ya, sampai mungkin ada 2 minggu ya, ada 2 minggu itu masa-masa depresi ya, depresi seperti orang gila. Aduh pokoknya kacau guys, kacau balau ya, segala upaya kita lakukan ditutup semuanya, gak ada seorang pun yang ngebantu kita, baik saudara terdekat kita ya, teman-teman kita, gak ada sama sekali, hanya Tuhan ya. Kita hanya menuju kepadanya, hanya minta kebantuan ke Tuhan, itu tok wis ya. Sorry guys, bahasa Jawa aku keluar. Jadi untuk teman-teman saat ini ya, mungkin yang mengalami kehancuran rumah tangga ya, kehilangan pekerjaan, atau mungkin kehilangan banyak hal ya, kalian sedang diuji dalam kemelekatan duniawi. Jadi lepaskan ya, udah pasrah, menyerahlah. Yang muslim ibadahnya dikencengin ya, yang tadinya sholatnya bolong-bolong dibenerin sholatnya ya, ditambah lagi dengan sunah-sunahnya, kurangin tidur ya, kurangin makan. Kalian biasa habis sholat hajat, sholat taubat, kalau malam itu zikir ya sampai pagi, tidur 3 jam ya. Aku dulu tidur 3 jam ya, sampai sekarang udah terbiasa seperti itu. Jadi bangun jam 1 atau jam 12 ya, mandi, usahakan mandi tobat ya, setiap hari itu
membersihkan energi negatif dalam diri ya. Mandi tobat, minta ampun kepada Tuhan, setiap hari lakukan itu, karena kita nggak sadar, kita nggak tahu setiap hari kita melakukan dosa yang tanpa kita sadari. Entah kita mengucapkan kata-kata yang nyakitin saudara kita, teman kita, seseorang ya, atau kita mungkin komen di suatu postingan seseorang yang menyakitkan ya, atau kita berprasangka buruk kepada seseorang. Usahakan setiap hari kalian membersihkan diri ya. Niatkan mandi tobat, niatkan mandi membersihkan diri kita dari energi-energi buruk ya. Dan kemudian sholat tobat, setiap hari lakukan itu. Minta ampun dengan segala apa yang udah kita lakukan semasa hidup kita ya. Minta ampun terus setiap hari lakukan, dan zikir sampai pagi ya, sampai menjelang sholat subuh ya. Habis sholat subuh kalian zikir lagi. Aku waktu itu kayak gitu ya, menghabiskan waktuku hanya kepada Tuhan, hanya itu yang aku lakukan. Kalian tahu keajaiban mulai muncul ketika kalian melepas ya. Akan ada orang yang datang membantu. Pokoknya jalan mulai terbuka ketika kalian berserah diri, ketika kalian menuju kepadanya, hanya fokus kepadanya, hanya fokus meraih cintanya, hanya fokus meraih pertolongannya ya. Jangan mengharap apapun, hanya minta ampun saja, minta ampun ya, zikir astagfirullahaladzim itu sebanyak-banyaknya ya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain darimu ya Allah, aku tidak berdaya ya Allah gitu ya. Aku serahkan semua urusanku, duniaku, semuanya kepadamu. Aku menyerah, aku nggak berdaya. La haula wala quwwata illa billah itu banyak, sebanyak-banyaknya ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu sebanyak-banyaknya. Kemudian la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin itu sebanyak-banyaknya ya. Pokoknya zikir terus ya. Usahakan kalian hanya fokus kepada Tuhan, kalian melepas ya. Kalian nanti akan menerima keajaiban setelah itu. Aku dulu tuh udah pokoknya makan nggak bisa guys ya. Makan itu berhenti di tenggorokan ya, badanku habis. Waktu aku kehilangan anak ya, anak 3 masih kecil-kecil ya, dibawa pergi tanpa sepengetahuanku ya. Dan sampai sekarang aku belum ketemu dengan mereka. Aku nggak tahu, mungkin suatu saat mereka lihat ya, dengar video ini, lihat pesan ini, dan sampai saat ini aku belum bisa bertemu dengan mereka. Sebenarnya bisa, tetapi aku nggak mau mengacaukan kebahagiaan mereka ya, karena aku lihat mereka sudah bahagia bersama keluarga barunya ya, bersama ayah dan ibu barunya ya. Jadi ya aku hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan ya, menitipkan semuanya kepada Tuhan. Aku kembalikan mereka kepada Tuhan, karena ya siapapun ya dalam kehidupan kita yang kita anggap itu suami atau anak, mereka adalah milik Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan mengambilnya dari kita, entah itu dengan cara memisahkan atau dengan cara mengambilnya untuk selamanya, maka ya kita harus melepas, ikhlaskan ya. Yakin aja, jika Tuhan mentakdirkannya, jika Tuhan mengizinkan, suatu saat nanti pasti kita akan dipertemukannya ya. Jadi untuk saat ini kalian fokus ke dalam diri ya, memperbaiki diri, fokus dengan kebaikan-kebaikan, fokus dengan pembayaran karma ya. Karena masa pembersihan ya, di malam kegelapan jiwa ini kita sedang pemurnian ya. Jadi kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya, sesuai dengan agama kalian masing-masing ya. Ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Puasa ya, sering-sering puasa. Puasa, kalau aku puasa Daud ya guys, puasa sehari enggak. Dan itu tujuannya untuk agar kita bisa mengontrol ya hawa nafsu dalam diri kita, keinginan kita ya, ego kita. Kita dimatikan ego dalam masa kegelapan jiwa itu ya. Biasanya ini seseorang seseorang yang ditakdirkan ini jiwa-jiwa terpilih biasanya ya, para twin flame, para pekerja cahaya. Kalian akan mengalami fase-fase yang seperti ini. Gak semua orang mengalami malam kegelapan jiwa ya, gak semua orang. Jadi hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang yang mungkin dulunya dia orang yang bukan gak benar ya, semua orang penuh dosa ya guys, semua orang itu penuh dosa. Jadi kita itu intinya dipaksa untuk
membuat perenungan di dalam diri untuk memperbaiki diri kita ya, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan Kak, aku kan sudah biasanya ya, aku kan sudah dekat sama Tuhan, aku sudah beribadah, aku sudah puasa, aku sudah sedekah, aku sudah sholat 5 waktu, aku sudah ini, tetapi kenapa aku masih diuji? Perhatikan, berarti belum ada ada sesuatu yang belum benar ya di dalam ibadahmu. Coba, mungkin kalian ibadahnya dengan pengharapan-pengharapan atas duniawi ya, nggak ikhlas karena Allah, nggak ikhlas karena Tuhan ya, karena ada pengharapan-pengharapan. Jangan ada pengharapan dalam ibadah ya. Ya ibadah aja bentuk cintamu kepada Tuhan. Ibadah aja bentuk itu ya kewajibanmu gitu. Jangan berharap. Kamu banyak ya orang mungkin ya sholat duha misalkan ya. Rajin sholat duha biar rezekinya lancar ya, berharap begini begitu ya. Rajin baca Al-Waqiah agar dikasih rezeki, agar dikasih uang yang lancar. Aduh guys, kesemutan gua. Sorry. Aku sorry ya. Jadi lepas saja ya, ibadah hanya bentukmu cintamu kepada Tuhan ya, hanya karena Tuhan gitu ya. Jangan ada pengharapan. Banyak meditasi ya, agar kalian bisa cepat keluar dari masa malam kegelapan jiwa. Meditasi ya, yaitu tadi ibadah dikencangin ya, sesuai dengan agama kalian, zikir sesuai dengan agama kalian ya, baca kitab ya sesuai dengan agama kalian juga. Dan yang penting hubungan kamu dengan Tuhan itu aja diperbaiki dulu ya. Kemudian kalian nanti akan dituntun tuh ya, kalian akan diarahkan ke hal-hal yang positif ya. Kalian akan mulai mencari pencerahan ya di YouTube atau di apapun itu. Kalian akan kalian akan dipertemukan orang-orang yang vibrasinya positif. Misalkan ya para guru ya, guru spiritual kan dihadirkan tuh ke dalam kehidupan kalian. Jadi orang-orang yang udah nggak sevibrasi ya, mereka akan disingkirkan. Jadi kalian jangan merasa heran kenapa ya kok aku dijauhi, kenapa ini, kenapa itu ya. Kalian energinya sudah naik gitu ya. Jadi jangan heran ketika mungkin kalian dijauhi oleh teman-teman ya, oleh saudara ya, mereka udah nggak sevibrasi lagi gitu ya. Jadi kalian hanya akan bertemu dengan orang-orang yang sevibrasi ya, yang satu energi. Dan ikutin aja tarikan-tarikan ya. Ketika kalian pengen, mungkin kok aku pengen nulis ya, ikutin ya. Pengen jadi penulis, ikutin. Kok aku pengen nyanyi ya, pengen ciptain lagu, pengen ini, ikutin ya, ikutin aja. Kok aku pengen belajar misalkan belajar mengasah spiritualitas ya, bakat spiritual ya, misalkan pengobatan atau belajar jadi pelatih yoga mungkin ya. Ikutin tarikan-tarikan itu selagi positif. Oke? Ada banyak orang yang di masa malam kegelapan jiwa ini, ada banyak bisikan-bisikan dari kegelapan ya. Kalian dibisikin, diajak buat apa hidup, bunuh diri aja, yang apalah ya. Banyak bisikan-bisikan yang ke arahnya yang negatif ya. Itu karena iman kalian, hubungan kalian dengan Tuhan itu lemah ya, sedang tidak baik-baik saja. Maka kalian akan mudah terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang negatif itu. Jadi ya saran aja, makanya aku sering banget ingetin di setiap videoku, setiap readinganku, bahwa jaga ibadah kalian, jaga hubungan kalian dengan Tuhan ya. Dan semangat ya untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang di fase di malam kegelapan jiwa. Jangan patah semangat ya, tetap optimis ya, tetap positif, jaga energi kalian, banyak-banyak meditasi ya, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak merenung ke dalam diri ya, perbaiki energi dalam diri. Nanti ketika kalian di masa-masa seperti ini ya, cakra-cakra kita itu akan mulai terbuka ya. Cakra-cakra itu akan mulai dibersihkan. Nah, di fase malam kegelapan jiwa tujuannya untuk itu, untuk pemurnian, untuk pembersihan ya. Pembersihan 7 cakra dalam diri. Prosesnya seperti itu, melelahkan, menyakitkan ya, tetapi pada akhirnya kalian akan menjadi jiwa yang berbeda. Kalian akan terlahir kembali ya, menjadi seseorang yang baik lagi, orang yang pokoknya nggak kayak dulu lagi deh ya.
yang dulunya mungkin banyak nipu orang, banyak berbuat yang nggak bener lah istilahnya ya. Istilahnya tobat lah ya. Ya kalian belum sadar juga, belum tobat juga, maka ya kalian nggak akan selesai di malam kegelapan jiwa itu. Oke, jadi untuk teman-teman yang nanya berapa lama ya fase-fase seperti ini, ya tergantung dengan kesadaran kalian. Jika kalian cepat awakening, ya cepat sadar, cepat berpasrah total kepada Tuhan, maka ya kalian akan cepat keluar dari situ. Apakah yang sudah mengalami malam kegelapan jiwa itu akan mengalami lagi? Bisa jadi, tergantung ya. Tergantungnya itu tadi pegangan kalian ya. Makanya aku sering ingetin, jaga ibadah kalian sesuai dengan agama kalian deh, hubungan kalian dengan Tuhan ya. Dan semangat ya teman-teman semuanya. Aku rasa ini jawaban dari teman kita, dan kalau masih ada yang dipertanyakan ya silakan ya. Ini dalam fase apapun ya guys, nggak hanya dengan pekerjaan dan keuangan, bisa rumah tangga ya. Rumah tangga nggak bisa dipertahankan lagi, perhatikan ya. Jadi kita itu akan disendirikan, kita akan dinolkan, kita akan dikosongkan ya dari yang sifatnya duniawi. Tujuannya Tuhan ya pengen nyentil gitu loh ya. Hei kamu sini ya, itu adalah bentuk rasa kerinduannya Tuhan kepada kita ya, bahwa Tuhan ingin kamu menuju kepadanya, fokus mencintainya ya, fokus istilahnya fokus kepada Tuhan deh, itu aja ya. Jadi ya Kak, aku kan seperti yang bilang tadi ya, aku kan deket, aku kan selama ini sholatku nggak pernah bolong ya, ibadahku nggak pernah ini, selalu sedekah, selalu itu. Lihat ya, lihat niat kalian sedekah dan ibadah itu untuk apa ya. Jika kalian hanya untuk mengejar duniawi ya, bukan untuk bentuk kalian cintanya kepada Tuhan ya, ikhlas, maka ya itu perbaiki ya, jangan ada pengharapan. Oke guys, jadi semangat, semoga bermanfaat. Silakan ya teman-teman yang ingin sharing ya. Aku sebenarnya pengen buka forum curhat ya di TikTok, tetapi belum bisa karena nanti kalau aku sudah ada tempat ya, aku udah ngekos lagi, dan entah kenapa ya aku harus di sini dulu karena ada yang harus aku kerjakan di sini ya. Semesta masih belum mengizinkan aku keluar ya. Mungkin ya ada banyak yang harus bersihin di sini. Ada pekerjaan ya yang harus diselesaikan, pekerjaan dari semesta, maka ya aku harus ikutin. Jika aku memaksakan diri ya keluar dari itu tadi ya, sama aku akan kepleset lagi ya. Jadi aku harus ngikutin arahannya semesta. Oke teman-teman semuanya, tetap semangat ya, jaga energi kalian, stay happy ya, jangan terus fokus ke masalah itu, lepaskan, menujulah kepadanya. Oke guys, dan semangat ya, stay positif, stay happy, jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Pintuku selalu terbuka ya guys untuk kalian semuanya. Jadi silahkan yang mau sharing ya, yang mau curhat, jika ingin personal reading, ada pertukaran energi ya, jika ingin ada pengen penyembuhan jarak jauh, gratis ya, ikhlasnya kalian aja. Nggak ada di sini aku menuntut untuk kalian bisa membayar dengan harga tertentu ya. Untuk penyembuhan ya, untuk sharing, untuk curhat, apapun itu free ya, ikhlasnya kalian. Tetapi untuk personal reading, narik energinya seseorang, yang mecahin suatu masalah, ada pertukaran energi. Oke guys, jadi semangat, jaga diri, jaga kesehatan. Kalau ingat ya, untuk teman-teman mungkin datang ya untuk membukakan jalan rezeki lah, apalah, aku nggak bisa karena itu di luar ranahku ya. Jadi aku nggak berani melebihi itunya Tuhan ya. Jadi ya untuk penyembuhan, pembersihan energi negatif, insya Allah aku bisa bantu ya. Jadi silakan ya teman-teman, hubungi nomor di bio, dan jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys, dah.